Puji nama Tuhan, shalom semuanya, selamat sore. Saya percaya bahwa kita semua ada di tempat ini untuk beribadah, membuka hati bagi Tuhan Yesus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah, luar biasa karena saya juga boleh melihat wajah-wajah Anda dipenuhi dengan sukacita. Anda semua juga datang di tempat ini sungguh haus dan lapar akan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan Yesus akan melawat setiap kehidupan kita. Yang percaya bisa sampaikan kata amin. Ya, ayo kita dengan semangat kita membuka hati kita bagi kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita bersama. Kalau ketika kita membuka hati, maka perubahan akan terjadi bagi kehidupan kita. Kita pun juga akan mudah untuk melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa firman Tuhan yang diberikannya itu bukanlah satu beban, tetapi itu akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus ya. Oke Bapak Ibu terkasih, bagi Anda juga yang baru memasuki ruang ibadah, segera Anda bisa menempati tempat duduk Anda dan segera Anda juga bisa mengisi area yang masih kosong yang ada di depan sini ya. Oke, kayaknya tidak afdol kalau pada sore hari ini saya belum menyampaikan pantun gitu ya. Ada yang mau dengar nggak? Ya, kalau mau dengar nanti Anda bisa juga membalas dengan kata. Iya, luar biasa. Oke, saya mulai ya. Oleh karena belakangan sudah tidak hujan, maka tanah menjadi tandus. Ya, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, maka kita pasti bersuka cita. Saya mengucapkan selamat hari Pentakosta. Haleluya, kasih tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati di hari Pentakosta ini ketika Roh Kudus dicurahkan, kita mau agar Roh Kudus itu memenuhi seluruh kehidupan kita, hidup kita diubahkan, mengalami mujizat bersama dengan Dia. Kita siapkan diri kita untuk beribadah ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang untuk beribadah, kami membuka hati bagi Engkau ya Roh Kudus. Kami berdoa jamahlah setiap kami. Lawat setiap kami ya Tuhan, penuhi kami. Pulihkanlah seluruh kehidupan kami. Karena kami rindu ya Tuhan, kami dipakai oleh-Mu untuk kami menjadi alat-Mu, untuk kami bersaksi nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Saat ini kami datang di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk kami memuji Engkau. Kami rindu untuk menyembah-Mu, menaikkan doa-doa kami. Kami mendengarkan ajaran firman Tuhan dan itu yang pasti akan menggerakkan iman kami bertumbuh semakin dewasa dan kami siap untuk dipakai sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. When everything's a mess under the surface. When everything seems questionable. Even when we wonder if He's working. When those you rely on abandon you. You think that you are stuck in the place you are standing. You feel defeated and worthless. He sees everything you are going to be. And He knows your future. So He is pulling you close. He sees you. So don't be afraid. Rejoice in Him. Wait for Him. Walk each day knowing that the mighty God and faithful Lord is with us. Run as we fix our eyes on Him. There surely is hope for your future, and your hope will not be lost.
To God all the glory, now and forever. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sampaikan salam pada kanan kirinya, katakan ada sukacita di tempat ini, amin. Mari katakan sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi. Nyata kuasanya. Haleluya. Semuanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan Pada dunia, bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari semua umat Tuhan, katakan. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru
Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dan suruh pencuri kami Tuhan. Datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat mimpi pagi. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus menerima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Tapi kemuliaannya tercurah dari surga. Kami Yesus, kami semua bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus adalah api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Mari dengan iman katakan segala raja. Sorak-sorai paling mulia bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Saya duduk bersamaku. Di kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Semuanya berkata, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut,
bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau yang ku perlu, kau terutama di hidup. Sekali lagi dengan iman katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Please come Holy Spirit in this place, Lord. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerja. Mari bersama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri, Bapak Saudaraku. Angkat kedua belah tanganmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah, yes. Lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, ya Roh Kudus, datanglah urapi kami, lawat kami Tuhan. Mari semua umat Tuhan kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu dan sembah Dia, Yesus. Oh, oh Tuhan, oh Tuhan, oh rabara-bara, shikara-bara-bara-bara. Lawat kami Tuhan, jamah kami Yesus. Yeah, yeah, yeah. Oh, shara-bara-bara-bara-bara-mo. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Shikara-bara-bara. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan urapan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Bapa. Please come Holy Spirit in this place. Lawat kami Tuhan, jamah kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini untuk melawat setiap anak-anak-Mu di tempat kami. Yes. Mereka kedua belah tangan. Di kami Tuhan.
exalt thee, oh Lord Jesus, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. With all my heart, with all my soul, we sing. Oh, I exalt thee, oh God. I exalt thee, Jesus, I exalt thee, oh Lord, oh, I exalt thee, Jesus, ini kami Tuhan. Exalt thee, oh Lord. Angkat suaramu. Katakan, I exalt thee, we declare, oh Lord. Shikara bara 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 bara. Oh Lord, we exalt thee, God. I exalt thee, Jesus, God. I exalt thee. Oh Lord, kita segera katakan, I exalt thee, oh I exalt thee, yeah. I exalt thee, oh Lord, we sing exalt thee, God. Jesus, too high. I exalt thee. I exalt thee, oh Kami sembah Kau, we exalt you, Lord. Kami menyembah Tuhan. Kami menaikkan pengagungan yang setinggi-tingginya hanya bagi Engkau. Pribadi Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Tuhan namanya. We exalt you, Lord. Sungguh Engkau Allah yang perkasa. Allah yang maha mulia. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami semua. Bahkan hingga detik ini pun Engkau terus mendengarkan setiap doa-doa kami. Amin. Dan menjawabnya dengan caramu yang begitu ajaib. Amin. Sungguh Tuhan, hati kami terbuka bagi Engkau. Engkau yang mengetahui segala pergumulan kami, segala kebutuhan kami. Dan Engkau juga bersedia memberikan jalan keluar bagi setiap tantangan pergumulan yang sedang kami hadapi. Oh terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Semua yang mengakui bahwa Allah kita hebat dan besar. Sama-sama kita berkata di dalam nama Yesus. Katakan, amin. Berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya bahwa Allah kita terus melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita mungkin tidak melihat secara langsung kejadian itu. Tetapi ketika kita terus berdoa, ketika kita meyakini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau kita mendengarkan kesaksian demi kesaksian, pastinya itu akan menguatkan setiap iman kita bersama. Amin. Dan saya juga akan membacakan beberapa kesaksian yang Anda alami dan kemungkinan mungkin Anda kenal siapa orangnya gitu ya. Kita juga akan memuliakan nama Tuhan lewat setiap kesaksian yang ada. Oke, yang pertama kita juga bersyukur untuk jemaat yang mengalami mujizat karena keloidnya kempes tanpa tindakan medis setelah mengikuti ibadah minggu 2 minggu yang lalu bersama hamba Tuhan yang dari Malaysia. Bapak Ibu terkasih, itu mujizat yang begitu luar biasa. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dengan mujizat tanpa tindakan medis. Lalu berikutnya juga setelah ibadah minggu lalu, ini 2 minggu berturut-turut ya mujizat terjadi di tempat ini. Seorang jemaat yang kakinya tidak bisa digerakkan karena cedera akibat kecelakaan. Puji Tuhan karena kini sudah bisa digerakkan kembali dan sudah sembuh di dalam ibadah. Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat Anda, Tuhan menyembuhkan, mujizat terjadi. Dan juga selanjutnya ada jemaat yang berdoa untuk diterima di SMKN 2 Surabaya. Kini telah diterima juga. Oh puji Tuhan, Tuhan memberkati studi dari anak SMP ini. Oh puji Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih, kita juga mau menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Semuanya punya iman di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menjawab doa Anda. Ya karena itu apalagi doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apalagi kalau kita sebagai orang beriman dalam kesepakatan kita berdoa bersama-sama. Anda punya kebutuhan, Anda punya tantangan, Anda punya pergumulan. Dan kalau mungkin Anda merasa ada doa-doa Anda yang belum dijawab, inilah waktunya. Selain Anda berdoa bagi kepentingan Anda sendiri, saat kita mendoakan orang lain juga, percayalah Tuhan juga sedang mengerjakan sesuatu bagi doa-doa yang Anda naikkan. Siapa tahu ketika Anda berdoa bagi orang lain, Tuhan pun juga sedang menjawab doa Anda. Ya, ayo kita berdoa sepakat. Ada jemaat juga yang sedang mengajukan beberapa permohonan doa kepada kami. Kita bersama-sama mendoakannya. Mari kita satukan hati di dalam doa pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa. Ada jemaat yang sedang berdoa bagi penjualan rumahnya ya Tuhan. Agar segala laku terjual dengan harga yang sesuai dan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ini adalah pergumulan keluarga yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon hikmat dan kebijaksanaan. Tuntunanmu ya Roh Kudus agar mereka bisa mempromosikan rumah ini dengan baik. Dan juga rumah yang sedang mereka gumulkan untuk segera dijual bisa segera terjual laku dengan harga yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami masalah di dalam hubungan pernikahannya, di dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pemulihan agar segera terjadi. Kalau kami dalam bulan ini kami mencetuskan tema God is my healer. Bila terjadi kesembuhan di dalam hubungan mereka antara suami dan istri. Kami percaya Tuhan Allah Engkau bukan saja menyembuhkan kami dari sakit penyakit fisik. Tetapi juga dalam sakit penyakit hubungan, sakit penyakit mental juga ya Tuhan. Kami berdoa apabila ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami kerusakan hubungan dalam pernikahan. Tuhan juga sanggup sembuhkan. Tuhan sanggup pulihkan di dalam nama Yesus. Kami menolak ketidaksetiaan. Kami juga menolak dan menghadik keputusan untuk bercerai di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami perkatakan ada pemulihan, kesembuhan batin antara suami dan istri, orang tua dan anak, keluarga ini akan diselamatkan dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seorang jemaat yang sedang mendoakan rekannya yang mengalami sakit kanker usus besar stadium akhir dan akan segera memulai proses kemo. Ya Tuhan, kami berdoa minta Tuhan juga turut campur tangan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau menuntun seorang jemaat ini yang memiliki kasih dan perhatian bagi rekannya. Kalau rekannya ini sedang mengalami sakit kanker usus besar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun dokter juga memvonis bahwa ini adalah
kanker dengan stadium akhir. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau stadium selevel apapun, tetapi kuasa Roh Allah ketika bekerja, maka disitulah mujizat terjadi. Kami berdoa, kami bersepakat bersatu hati di dalam iman, di dalam nama Yesus. Biarlah sel-sel kanker segera dilemahkan dan rekan dari jemaat ini segera mengalami mujizat, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami proses pengobatan kanker dan juga pemulihan operasi di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun Anda, baik Anda mungkin ada dalam ruangan ini atau Anda mengikutinya secara live streaming dimanapun Anda berada, berdoa dan percayalah bahwa Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan Anda. Letakkan tangan Anda di bagian yang sakit atau yang sedang akan mengalami menjalani operasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah proses kemoterapi dan juga pengobatan kanker ini akan berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan hatinya. Tuhan jamah dan kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan adakan dengan begitu luar biasa. Sel-sel kanker segera dilemahkan. Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan setiap doa-doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, sekali lagi sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dan saya silakan duduk kembali, Bapak Ibu terkasih. Saya juga ingin menyapa Anda yang mengikuti ibadah ini secara online, live streaming dari manapun Anda berada. Shalom. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga sedang berperkara di dalam kehidupan Anda. Apabila Anda memiliki waktu di minggu-minggu ke depannya bisa hadir beribadah secara onsite di tempat ini. Di Gereja Mawar Syaron Surabaya, di Jalan Cempaka. Ayo kami tunggu kehadiran Anda ya. Dan saya juga mau menyapa Anda semua yang datang beribadah pada sore hari ini. Apabila Anda datang di tempat ini untuk pertama kalinya, ya tentu saja ini bukan satu kebetulan karena kami juga rindu untuk bisa menyapa dan berkenalan dengan Anda ya. Karena itu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, baik datang sendiri maupun bersama dengan rekan atau keluarga, bisakah lambaikan tangannya di tempat di mana Anda duduk, ada nggak? Yang baru pertama kali hadir di tempat ini ya. Oke, ada yang angkat tangan barusan, bisa bangkit berdiri sebentar supaya kelihatan ya. Oh puji nama Tuhan, dan mari kita sambut bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home, welcome home. Puji nama Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Mawar Syaron Surabaya. Dan tentunya Asher telah membagikan sebuah kartu ini bagi Anda, kartu welcome home. Nanti sepulang dari ibadah ini segera Anda menuju ke lantai 1 ya, untuk kita bisa ketemu di welcome lounge. Di situ kita bisa berkenalan lebih lanjut tentu saja. Ada beberapa hal yang juga akan saya sampaikan bagi Anda, khususnya bagi jemaat di tempat ini yang para wanita. Kaum wanita bisa lambaikan tangan ya, karena kami mengundang Anda bisa mengikuti fellowship Mawar Syaron Women yang akan diadakan Sabtu mendatang tanggal 25 Mei jam 10 pagi di Multifunction 1. Saya percaya Anda akan diberkati lewat fellowship ini. Para wanita Anda akan dikuatkan khususnya di dalam puasa ucapan syukur ya. Lalu selanjutnya juga bahwa Tuhan itu berkreativitas di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Allah itu pencipta, tapi kalau kita sebagai manusia diberikan daya kreativitas untuk kita bisa mengelola ciptaannya Tuhan. Ya karena itu di Gereja Mawar Syaron mulai hari ini diselenggarakan ada art exhibition atau ada pameran kesenian Bapak Ibu Saudara dengan tema Metamorph ya. Jadi ini adalah kolaborasi dari toko buku Discover dengan Metamorph. Jadi selesai ibadah ini nanti Anda bisa kunjungi pop-up booth untuk mendapatkan koleksi terbaru. Kalau Anda suka t-shirt, Anda suka koleksi, dan Anda bisa dapatkan yang kreatif di sana. Bahkan kalau Anda kepengen desain sendiri bagaimana? Segera konsultasi nanti di lantai 1. Anda bisa ikuti art exhibition dengan tema Metamorph ini. Pastikan Anda juga memperoleh berkat di sana dan juga bisa ikut berkarya ya. Oke, mari bersama-sama kita juga mau satukan hati memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan secara tunai, Anda masukkan di dalam amplop persembahan atau Anda bisa scan kris yang ada di depan tempat duduk Anda, dan percayalah bahwa Tuhan menerima setiap pemberian Anda. Tuhan juga disenangkan lewat persembahan hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa. Oh terima kasih Bapa di sorga buat segala kecukupan berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami semua sebagai umat pilihan-Mu. Terima kasih untuk peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan dan lahirlah gereja Tuhan. Hingga hari ini kami boleh berdiri, kami boleh ada, sekaligus kami memperingati hari Pentakosta. Kami percaya ya Tuhan, Kau terus menuntun kami
dengan Roh Kudus-Mu yang lembut. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan kami. Bukan hanya sekedar kami memberikan persembahan secara keuangan. Inilah persembahan hidup kami, inilah persembahan hati kami. Ketika kami memberikan sebagian dari berkat keuangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, pakailah ini untuk memajukan kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hello Next Gen Kids, hello parents. Next Gen Kids Movement akan kembali hadir di bulan Juni tanggal 8 pukul 4 sore di Convention Hall Gereja Mawar Sharon Cempaka. Kita akan bersama-sama masuk dalam pengalaman bersama Tuhan Yesus di Bible Adventure. Khusus kalian kelas 1 sampai 4 SD. Persiapkan diri kalian, hati kalian, dan jangan lupa doa kita ya. Mari saya undang untuk seluruh parents dapat mendukung dan terlibat di dalam kegerakan anak ini. Bible Adventure ini gratis dan tidak perlu pendaftaran. Anak-anak dapat datang bersama dengan orang tua. Mari bersama kita bergandengan tangan mendukung pertumbuhan rohani anak-anak yang kita kasihi bersama. Next Gen Kids Movement, we are ready! Saudara sekalian, tidak terasa pernikahan saya dengan Feby sudah 25 tahun lamanya. Dan satu hal yang kami melihat dari pernikahan kami adalah Tuhan ingin pakai pernikahan itu untuk menjadi ajang Dia berkati Anda dan mengalami hal-hal yang indah. Kami juga sadar bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang dinamis. Oleh karena itu kita harus terus belajar mengembangkan diri sehingga pernikahan kita dimanapun musimnya akan menjadi pernikahan yang menjadi berkat bagi diri kita sendiri juga buat orang lain. Untuk itu Gereja Mawar Sharon Surabaya mengadakan seminar pernikahan pada Juni tanggal 1 yang akan dilayani oleh Pastor Jeffrey and Angela Rahmat yang berjudul I Still Do. Tuhan rindu Anda dengan saya masih dapat mengatakan I still do. Karena He still does. Dia masih mengerjakan. Oleh karena itu jangan ketinggalan, segera mendaftar. Mari kita sama-sama bertumbuh, nikmati Tuhan dalam pernikahan kita. Puji nama Tuhan, kita mau percaya bahwa mujizatnya pasti masih terjadi pada hari ini. Mari kita mau sama-sama imani lagu ini. Katakan sama-sama. Menebus hidupku, pulihkan hatiku, dan kau ubahku jadi baru. Bilurmu sembuhkan sakitku, ku berserah dan berharap kepadamu.
Kau sembuh
kami Tuhan. Kami bawa seluruh iman kami kepada hadapan-Mu dan kami mau berkata, Engkau saja pribadi yang kami percaya. Engkau saja pribadi yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab pengharapan di dalam nama Yesus selalu ada dan pasti. Itu sebabnya Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa supaya sekali lagi Allah Roh Kudus menjamah setiap kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Supaya setiap kami yang datang dengan letih lesu berbeban berat, kami tahu kuasa-Mu membangkitkan kami. Supaya setiap kami yang merasa kami hidup dalam jalan yang buntu, dalam pintu yang tertutup, biar kuasa-Mu sekali lagi menjamah kami. Untuk kami bisa melihat bahwa akan selalu ada mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu menyegarkan roh kami malam hari ini Tuhan. Biar hadirat-Mu membawa kami mengerti bahwa ada pribadi yang jauh lebih besar, lebih tinggi dari segala yang pernah kami kenal dalam hidup kami. Yaitu Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Berbicaralah tengah-tengah kami Tuhan, berfirmanlah. Sebab ketika Engkau berbicara, Engkau berfirman, kami tahu ada sesuatu yang dari dalam hati kami itu mulai bangkit dan hidup. Dan kami akan melihat perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Umat Tuhan katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak saudara yang menikmati pujian penyembahan kita sore hari ini, bisa lambaikan tangan saudara. Dan berapa banyak saudara diberkati oleh pelayanan teman-teman dari Worship Ministry, berikan tepuk tangan buat mereka semua. Haleluya. Sebelum saudara duduk, lihat kanan kiri saudara, kasih jabat tangan, katakan shalom. Ya, dan silakan duduk saudara. Thank you Worship Ministry. Haleluya. Shalom semuanya. Saya mengucap syukur dan kita semua sebagai gereja patut mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus setia. Nah saudara, hari ini sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi boleh memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Tepat hari ini, hari Pentakosta, Penta gitu ya. Jadi 50 hari setelah Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, ya dia menjanjikan. Nah, Pentakosta itu bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Pentakosta itu bicara tentang lahirnya gereja. Sejarah gereja mencatat ketika terjadi peristiwa Pentakosta itu, disitulah gereja lahir, gereja berdiri, gereja mengumumkan kepada dunia gitu, bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia, menebus setiap dosa, setiap kehidupan manusia dari dosa. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Tetapi bukan hanya itu, tapi dia mengutus rohnya ke muka bumi ini. Supaya saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, kata firman Tuhan, tidak ditinggalkan seperti yatim piatu. Tetapi dia ada bersama-sama dengan kita semua. Amin saudara. Saya ingin sedikit memberikan gambaran cerita kepada saudara semua. Supaya kita bisa mengerti rentetannya. Ya, bisa melihat gambaran besarnya. Peristiwa mengenai Pentakosta. Tentunya Pentakosta yang pertama kali terjadi adalah di Yerusalem. Ya, Tuhan kan ngomong kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, jangan pergi kemana-mana gitu. Tetaplah terus berkumpul. Ya berkumpul bukan untuk melakukan hal yang lain, tetapi berdoa dan menyembah. Berdoa dan menyembah. Sampai engkau diperlengkapi oleh kekuasaan yang dari tempat maha tinggi. Itu kata Tuhan. Maka mereka berkumpul, berdoa. Lalu firman Tuhan berkata, suatu hari tiba-tiba seperti ada tiupan angin yang keras. Ya, disitulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus dimanifestasikan dalam bentuk lidah-lidah api yang bertebaran lalu hinggap di kepala, di atas kepala dari murid-murid Tuhan. Dan setelah peristiwa itu firman Tuhan juga mencatat bahwa mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, iman mereka dibangkitkan, mereka berdiri dan mereka tidak takut untuk mengabarkan Injil.
mengabarkan kabar keselamatan. Mereka pergi ke seluruh penjuru dunia menyampaikan kabar sukacita bahwa ada keselamatan di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan juga mencatat ketika peristiwa ini terjadi, mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ya, Pentakosta di Yerusalem. Nah, setelah itu kita juga tahu sejarah gereja mencatat bahwa gereja ketika peristiwa Pentakosta ini gereja mengalami kebangunan rohani, revival. Ya, mereka bergerak dengan kuasa dan urapan Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Tapi kemudian lambat laun gereja masuk dalam masa di mana gereja mengalami masa-masa kering, saudara. Gereja mengalami masa-masa stagnan. Gitu. Seperti seolah-olah melakukan rutinitas. Seperti seolah-olah melakukan ritual-ritual yang sudah ditata demikian rupa. Liturgi-liturgi yang ada dan mereka lakukan rutin setiap minggunya sebagai orang yang dikatakan orang Kristen. Enggak ada sesuatu yang menggairahkan. Enggak ada sesuatu yang mendobrak hidup mereka yang membuat mereka bangkit. Dan menyatakan kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Sampai pada suatu kali sekitar tahun 1905-1906, waktu itu ceritanya ada seorang dosen teologi, pengajar yang bernama Charles Parham. Dia ngajar di sebuah kelas, dia membawa api Roh Kudus itu. Dia membawa kebangunan Pentakosta itu dalam pengajarannya. Dia ngajar, dia sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah ternyata di dalam kelasnya ada seorang murid mahasiswa bernama William Seymour. Ya, William Seymour ini bukan hanya mendengar dan mengerti tapi dia tangkap dengan rohnya, dia tangkap dengan imannya sehingga setelah kelas itu selesai kemanapun dia pergi, kepada siapapun dia bercerita tentang kuasa Tuhan, tentang Allah Roh Kudus, dia berkobar-kobar menyampaikan semangat itu dan banyak orang diberkati. Sampai pada suatu kali dia berkumpul dengan banyak orang di sebuah tempat, sebuah gedung di Jalan Azusa, ya, Azusa Street. Berkumpullah mereka di sana, gak ada sesuatu yang acara seperti misalkan ada acara apa gitu saudara ya, lomba lari kayak atau apa. Enggak saudara, mereka berkumpul hanya dengan satu tujuan, mereka berdoa, mereka menyembah. Mereka berdoa, mereka menyembah, doa, menyembah terus dilakukan. Lalu terjadilah revival, terjadilah pencurahan Roh Kudus. Seperti yang pernah terjadi di Yerusalem beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi beda fenomena, beda manifestasi. Karena pencurahan Roh Kudus yang di Yerusalem yang seperti dari api di atas kepala itu, firman Tuhan mencatat kalau kita bedah struktur katanya itu hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah terulang. Yang seperti itu modelnya ya. Ini peristiwa fenomena yang terjadi berbeda, tetapi setiap orang berjumpa dengan Roh Kudus, setiap orang dibangkitkan, setiap orang berkobar semangatnya. Mereka bukan lagi gereja yang berada di dalam posisi yang kering dan stagnan. Mereka bangkit, mereka juga pergi kemanapun mereka pergi, penjuru dunia, saudara. Mengabarkan api kebangunan rohani. Sejak saat itu, setelah masa-masa itu bangkitlah gereja-gereja yang beraliran Pentakosta. Gereja yang percaya dengan kuasa urapan Roh Kudus dan karunia-karunia. Saudara, kebangunan rohani Azusa Street. Tahun 1906. Nah, satu hal lagi yang saya mau cerita, masih baru saudara, masih hangat. Tahun lalu, 2023 Februari, di sebuah University Asbury, saudara, di Kentucky, USA. Kalau saya ngomong Kentucky jangan tiba-tiba ingatannya ganti ayam saudara ya. Sebuah university Kristen yang mereka punya kegiatan rutin yang namanya sebuah sekolah atau university Kristen itu selalu punya kegiatan beribadah bersama gitu, chapel ya, student chapel gitu. Nah, mereka berkumpul di sana, ada sekelompok orang saja yang hatinya rindu, berdoa, mengerang, menangis kepada Tuhan untuk Tuhan lakukan revival kepada mereka. Lalu orang-orang ini berkumpul, mereka berdoa. Mereka menyembah. Sama, tidak ada sesuatu yang misalnya datang hamba Tuhan dari negara bagian mana gitu yang punya pengurapan karunia khusus lalu kesana. Bukan. Juga tidak ada tertulis ada nabi dari surga turun gitu. Enggak juga saudara. Yang mereka lakukan mereka menyembah gitu. I worship you
Jesus, I worship you. Mereka menyembah, mereka masuk hadirat itu. Mereka enggak puas hanya dengan mereka bisa bernyanyi dan memuji dan memuliakan Tuhan. Dia masuk menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Mereka memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Mereka berkata, Engkau saja yang layak. Engkau Raja kemuliaan. Engkau Allah yang perkasa. Mereka mengakui, mengagungkan Tuhan atas hidup mereka. Nah saudara, mereka pun mengalami revival yang luar biasa. Saudara, kalau saudara lihat foto ini, telah tercatat. Ini kalau nggak salah kira-kira seminggu terjadi. Pujian penyembahan non-stop. Jadi kelompok yang satu berdoa, menyembah. Lalu datang kelompok yang lain. Yang ini mungkin karena sudah merasa 2-3 jam menyembah. Mungkin meninggalkan ruangan sebentar, ada aktivitas yang lain. Karena ini di university saudara. Datang lagi kelompok yang lain. Ada beberapa yang pergi lagi, datang lagi kelompok yang terus silih berganti. Non-stop mereka menaikkan pujian penyembahan. Dan Alkitab mencatat, ketika pujian penyembahan dinaikkan, Allah bertahta di atas pujian penyembahan. Dan ketika pujian penyembahan dinaikkan, ada kuasa Tuhan yang dimanifestasikan. Amin saudara. Nah saudara, dari peristiwa ini, SBURI ini tercatat lebih dari 15.000 orang datang ke sana mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Dan bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar university ini, datang dari luar negeri, dengar peristiwa itu, mereka datang mau membuktikan. Bukan saja membuktikan tapi mau mengalami. Dan ada beberapa yang saya baca di artikel itu, mereka yang datang, mereka dibangkitkan imannya. Mereka kembali semangat. Saudara, mungkin ketika mereka pulang, permasalahan mereka tidak tiba-tiba hilang dan lenyap. Mungkin tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, sulitnya kehidupan dan lain sebagainya, mungkin tidak tiba-tiba hilang. Tetapi hari itu mereka pulang dan melangkahkan kaki berbeda. Mereka melangkahkan kaki dengan mantap sebab dia tahu dia bersama dengan Allah yang perkasa yang menyertai dengan dia. Dan bersama dengan Tuhan yang besar, mereka mampu melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Sebuah kebangunan rohani dimulai dari sebuah kerinduan hati yang besar. Untuk masuk di dalam hadiratnya. Tersungkur di hadiratnya. Menyembah dia. Meninggikan dia. Menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya dia berada. Nah, seringkali kita lupa posisi Tuhan dalam hidup kita itu di mana, saudara. Saya ingin saudara baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari kita lihat sekali lagi peristiwa yang terjadi ketika Pentakosta di Yerusalem. Ya, saya sudah menyiapkan semua ayatnya. Kalau saudara, supaya saudara nggak bingung, lihat atas, lihat bawah gitu ya. Saudara bisa lihat ke depan dan saudara siapkan catatan saudara. Ya, khotbah saya malam hari ini saya beri judul Pakaian Ilahi. Karena ketika terjadi sebuah fenomena, ada sebuah peristiwa pengalaman rohani dalam hidup seseorang, dia berjumpa dengan Roh Kudus menjamah hidupnya. Atau kalau dia belum pernah sama sekali merasakan lawatan Allah Roh Kudus, itu momen yang pertama maka dia dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, lalu dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, ada sesuatu yang dahsyat di sana terjadi karena Allah itu melakukan sesuatu tidak punya tujuan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita lihat dulu ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi, katakan dipenuhi, dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudara, waktu sebelum Yesus meninggalkan mereka semua, pesannya kan supaya mereka terus berkumpul, berdoa dan menyembah, menantikan janji Bapa. Ya, tadi pagi saya sampaikan kepada umat Tuhan di tempat ini, apa janji Bapa gitu bagi kita semua. Dan saudara, saya tidak akan mengulang, saudara bisa lihat di YouTube, saudara ikuti bukan hanya untuk mengerti secara informasi, tapi saya sungguh berdoa kalau saudara lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menjamah hidup saudara. Engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, Lukas 24 ayat 49 itu mencatat dengan bahasa begini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya,
Apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi, katakan diperlengkapi, dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi. Yesus juga ngomong gini, Yohanes membaptis itu membaptis kamu dengan air. Tetapi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, lalu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ngomong gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan ya, diperlengkapi menerima kuasa. Gitu. Dibaptis Roh Kudus. Gitu. Nah, saudara, kata diperlengkapi dalam ayat Lukas tadi itu punya arti dalam bahasa asli itu artinya itu mengenakan, memakai, ya, diperlengkapi. Jadi kalau saya mau sedikit sesuaikan bahasanya, saya ubah begini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu mengenakan sesuatu dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi waktu Tuhan meninggalkan murid-murid, dia naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus datang ke muka bumi untuk menyertai kita semua. Bagaimana cara penyertaannya, apa artinya, saudara nanti bisa lihat di ibadah yang pertama tadi, semua sudah saya jelaskan. Bagaimana pribadi Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Ya. Tapi di ibadah ini saya mau jelaskan mengenai bahwa ketika kuasa Roh Kudus itu datang, Allah Roh Kudus itu pribadi Allah. Ya. Seringkali orang mengertinya bahwa Roh Kudus itu kuasa. Ya tentu berkuasa, tapi dia Allah, pribadi Allah. Ketika Roh Kudus menjamah kita, memenuhi kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ngomong kamu akan menerima kuasa. Lukas berkata kamu akan mengenakan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu yang dari tempat maha tinggi. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada saudara, hai orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen. Kalau engkau mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, detik yang sama, Allah Tritunggal itu ada dan hadir dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kalau saya ngomong Allah Tritunggal, maka kita nggak bisa beda-bedakan, pilah-pilah, pisah-pisahkan. Mana yang Bapa, mana yang Anak, mana yang Roh Kudus, nggak bisa. Allah kita itu Allah yang esa, satu kesatuan. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, detik yang sama, Bapa ada dalam hidup kita. Amin. Anak ada dalam hidup kita. Roh Kudus juga ada dalam diri kita. Amin. Nah kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, orang percaya, orang Kristen tidak boleh lagi hidup dengan cara seolah-olah tidak ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Seolah-olah kita ini ya percaya Yesus, percaya. Siapa Yesus? Juru Selamatku. Apakah dia berkuasa? Berkuasa gitu. Tapi ketika kita menjalani hidup yang sulit, yang pelik, yang susah, yang seolah-olah jalan buntu dan sebagainya. Seolah-olah kita hilang kekuatan kita, hilang semangat kita. Kita jadi orang yang stres, kita jadi orang yang depresi dan lain sebagainya. Seolah-olah kita ini sendiri. Gak ada yang nolong kita. Tapi firman Tuhan berkata begini, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan diperlengkapi, kamu akan memakai sesuatu. Karena orang percaya tidak dibiarkan sendiri, kata firman Tuhan. Allah Roh Kudus menyertai dia. Nah, saya mau sedikit memberikan saudara ilustrasi pentingnya pemahaman mengenai memakai sesuatu. Ya. Ini saya coba gaya-gayaan aja saudara ya. Tapi seragamnya seragam beneran, ini bukan bohongan ini. Ini milik Pak Polisi beneran yang dipinjam ya. Kalau saya pakai seragam ini, semoga muat. Kalau saya pakai seragam ini, lalu saya keluar ke jalanan, seandainya ini adalah seragam yang untuk ngatur lalu lintas ya, karena polisi kan macam-macam. Ada yang kriminal, ada yang lalu lintas. Gini ya. Saudara, saya mau ngomong gini. Kalau saudara waktu saya keluar ke jalanan, kalau saudara bawa kendaraan, saya mau ngomong gini. Apapun kendaraan yang saudara kendarai, mau dari mobil city car sampai mobil premium, sampai saudara bawa truk tronton paling besar, kalau saya keluar di jalanan, saya bawa sempritan, saya semprit, stop. Saudara akan berhenti nurut sama saya. Betul? Cuman karena saya pakai seragam ini. Tapi
kalaupun saya seorang polisi beneran, saya lagi nggak pakai seragam, saya pakai kaos singlet, saya lihat, loh kok ada mobil ini kok ngawur ya, arah jalannya kok salah, saya keluar jalanan, lalu dia ngebut, saya main pakai sempritan, prit, ya saya ditubruk saudara, habislah hidup saya gitu. Tapi ketika saya pakai seragam ini, apalagi kalau di sininya banyak bintang saudara, saya ketemu dengan banyak orang, saya masuk ke ruangan-ruangan tertentu yang gak sembarang orang boleh masuk. Perhatikan ini ya, gak sembarang orang boleh masuk hanya karena seragam saya dan bintang yang ada di pundak saya akan masuk dengan leluasa. Semua orang kan bukakan pintu bagi saya. Orang tertentu gak boleh masuk, saya boleh masuk. Orang tertentu gak boleh ketemu dan tidak bisa sembarangan ketemu presiden. Tapi oleh karena saya pakai seragam ini, ada bintang di pundak saya bisa ketemu dengan presiden. Jabat tangan secara langsung. Saudara, ketika firman Tuhan berkata engkau akan diperlengkapi. Itu engkau akan mengenakan sesuatu yang dari tempat maha tinggi. Itu seolah saudara sedang mengenakan pakaian yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Pakaian jubah kuasa kepada saudara. Karunia kepada saudara. Sama halnya kalau saya enggak pakai pakaiannya, tapi saya punya peralatannya. Gitu. Saudara tahu saya jadi apa hari ini? Ada yang mau saya periksa? Terus saya bukain resep beneran. Kalau saya nggak pakai perlengkapan-perlengkapan yang menunjukkan, terus lalu saya ngomong dengan seseorang yang lagi sakit. Oh bapak sakit, oh ya bentar pak gini pak. Saya keluarin kertas lalu saya tulis resep obat macam-macam saya berikan kepada dia. Dia berani beli saudara. Mungkin berani belinya. Berani minum? Belum tentu. Tapi kalau saya pakai perlengkapan yang menunjukkan saya seorang dokter, kalau saya ngomong sama dia, kamu harusnya operasi ini. Misal saya dokter ahli bedah gitu ya. Harusnya saudara operasi ini, masuk ruangan, tidur di kamar situ, di tempat tidurnya itu. Lalu saya melakukan tindakan operasi. Loh kok percaya orang itu? Gitu. Kok mau? Gitu. Badannya kayak seolah-olah diserahkan gitu. Kenapa? Karena peralatan dan atribut-atribut yang saya pakai. Sepakat dengan saya? Orang percaya, orang Kristen telah disediakan Allah atribut-atribut pakaian-pakaian ilahi kepada saudara. Poinnya saudara dan saya mau percaya atau enggak. Saudara dan saya merasa kita sendirian, enggak pakai apa-apa kayak saya seperti sekarang ini, enggak punya atribut apa-apa. Atau saudara yakin dalam hidup saudara, saya anak Tuhan, ada jubah kuasa yang Tuhan pakaikan. Mungkin mata saya enggak bisa lihat. Tapi ada jubah kuasa yang Tuhan pakaikan dalam diri saya. Ada perlengkapan peralatan-peralatan ilahi yang Tuhan taruh dalam diri saya. Entahkah itu doamu ketika engkau berdoa, sorga bergetar mungkin. Waktu engkau menyembah, mungkin saudara nyanyinya nggak bagus gitu. Fales-fales waktu saudara nyanyi, tetangga saudara bergetar mungkin. Apapun, tapi saya sungguh percaya. Ada banyak perlengkapan-perlengkapan pakaian-pakaian ilahi yang Tuhan pakaikan di diri kita. Itu sebabnya sore hari ini saya mau ngomong kepada jemaat di tempat ini. Hai orang percaya jemaat Tuhan, bangkit, bangun, sadari ini. Engkau telah diperlengkapi, dipakaikan pakaian ilahi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang enggak amin ya enggak dapat saudara. Gitu ya. Nah saya mau tunjukkan kepada saudara dengan cepat aja. Karena setelah ini saya mau segera mengakhiri khotbah saya mau mengajak saudara semua masuk dalam penyembahan. Mari kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ya, mari kita bersekutu dengan pribadi Allah Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu terjadi sekali mungkin dalam hidup kita. Tapi kepenuhan Roh Kudus harus terjadi setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sebuah hati yang terus rindu Tuhan penuhi, Tuhan penuhi, Tuhan penuhi. Aku mau melekat, aku gak mau jauh, aku mau terus melekat bersama dengan engkau. Nah saya mau tunjukkan dengan cepat aja kepada saudara. Apa? Pakaian-pakaian ilahi itu apa saja sih? Gitu ya, yang gak ngerti ya. Nah di Alkitab kita khususnya di Perjanjian Baru banyak sekali. Saya mau cuman tunjukkan beberapa aja kepada saudara ya. Setidaknya dari dua ayat lah. Yang pertama dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Saya sudah rangkumkan, saudara bisa lihat di depan nanti supaya memudahkan saudara. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman
Ada orang tuh yang gini, permasalahannya besar, masalahnya pokoknya banyak lah saudara, seabrek gitu ya. Tapi kalau saudara ketemu dengan orangnya, gak pernah itu kelihatan wajahnya itu wajah masalah, gak pernah. Kelihatan selalu orang ini optimis, mantap gitu, yakin gitu. Kenapa? Dia tahu Roh Kudus di dalam hidupnya. Siapa Roh Kudus? Allah. Firman Tuhan ngomong gini, Roh Kudus itu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah pencipta alam semesta ini. Nah, Allah yang dahsyat dan besar itu bersama dengan kita, saudara. Makanya disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Saya lanjut ya. Iman tadi. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada orang-orang tertentu mungkin orang sederhana-sederhana. Tapi kalau berdoa, Tuhan sembuhkan. Tumor ini lenyap dalam nama Yesus. Oh, sembuh saudara. Itu. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Gitu ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, selain dari 1 Korintus 12 ada lagi di Roma 12. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Perhatikan ini baik-baik jemaat Tuhan. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah, ada orang-orang yang Tuhan sudah ngomong di hatinya, ayo layani Tuhan, ayo layani Tuhan. Saudara, jangan abaikan. Kalau engkau abaikan terus maka mati itu. Roh yang di dalam hidupmu itu. Bukan Roh Kudus mati, bukan. Suaranya mati, padam. Engkau gak bisa dengar lagi gitu. Kalau memang saudara punya karunia melayani, ayo layani Tuhan. Amin. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan masih banyak lagi saudara di firman Tuhan ini. Berbagai macam karunia. Berbagai macam hal-hal yang Tuhan taruh dalam diri kita. Oleh karena Roh Kudus ada bersama dengan hidup kita. Saudara, saya sungguh percaya bahwa apa yang Allah Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Itu bukan saja supaya kita menjadi orang percaya seolah-olah kita punya sesuatu, punya power yang untuk kita merasa bahwa aku punya kehebatan. Bukan saudara. Tapi waktu kita mengerjakannya itu, firman Tuhan berkata karunia-karunia itu diberikan untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Ada orang-orang mungkin yang perlu ketika saudara berkata-kata dengan hikmat saudara. Lalu orang itu merasa, oh ya aku dapat jalan keluar. Ada kondisi tertentu yang ketika dia dalam kondisi letih lesu, berbeban berat. Ketika saudara berkata-kata dengan dia ngomong sederhana saja. Tapi oleh karena Roh Kudus menaruh karunia iman dalam diri saudara. Tiba-tiba orang yang saudara ajak bicara imannya bangkit. Lalu dia ngomong permasalahanku besar. Permasalahanku besar. Tapi aku punya Allah yang jauh lebih besar. Imannya bangkit karena karunia iman. Nah, saya nggak pernah tahu saudara punya karunia apa. Tapi yang saya percaya Tuhan sudah memakaikan itu ke dalam diri saudara masing-masing. Masing-masing. Itu sebabnya setiap orang percaya punya kekuatannya masing-masing. Itu bahasa sehari-hari. Tapi kalau mau ngomong bahasa firman Tuhan, setiap orang percaya punya karunianya masing-masing saudara. Kenali karunia saudara. Pakai, maksimalkan. Disitulah kuasa Tuhan disalurkan kepada muka bumi ini. Amin saudara. Berapa banyak saudara mau menjadi saluran kuasa Tuhan? Bisa angkat tangan saudara dan berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Saya mau cerita satu aja ya singkat. Karena saya mau cepat-cepat. Gak mau lama-lama di ini. Waktu saya habis nanti. Beberapa bulan yang lalu, agak lama ya. Setelah ibadah yang sore seperti ini. Selesai semua, saya turun dari main hall ini paling terakhir. Karena biasanya masih ngobrol dengan teman-teman worship ministry. Lalu doa bareng, foto bareng gitu ya. Lalu turun. Waktu saya turun ke lantai 1, lewat di lantai 1 itu depannya toko buku. Tiba-tiba ada seorang asyir, saya lupa ya siapa waktu itu ya. Pak Oscar atau siapa, saya lupa. Itu tampak kayak bingung, lalu kelihatan saya lewat, dia panggil, Pastor, ini ada jemaat hari ini pertama kali datang. Jadi yang di welcome home itu loh saudara ya, welcome home itu dikasih kartu kan, welcome card. Lalu dia ke
welcome lounge di bawah. Nah, lalu kemudian karena diajak ngomong-ngomong, singkat cerita orang ini adalah ateis, nggak percaya Tuhan. Nah, karena diajak ngomong itu muter sana sini, si bapak ini merasa, wah ini enggak bisa nih, enggak ada jalan keluar, gimana nih, lah butuh bantuan. Lalu dia keluar ruangan, ketemulah saya. Jadi saya diajak masuk, pastor ini ada orang itu ateis, tolong diajak bicara gitu. Saya nemuin dia. Nah itu kan sudah sepi, saudara, gereja udah banyak yang pulang gitu. Saya ajak ngomong, seorang pria kok bisa, baru pertama kali datang ya kok bisa sampai di sini. Ceritanya lucu, dia itu kuliah di sebuah university di Surabaya, dia dari Sulawesi saudara ya. Kuliah di Surabaya, pagi hari sebelum dia ke kelasnya itu di depan universitinya itu ada warung untuk dia makan sarapan pagi. Dia makan sarapan pagi, ada dua bapak-bapak lagi bercerita tentang cerita tentang kekristenan lah istilahnya begitu. Lalu salah satu tuh nyeletuk ngomong, oh iya di gereja Mawar Sharon. Loh di mana? Di Cempaka. Luar biasa saudara. Dia dengar, cuman hanya karena itu hari Minggu dia cari gerejanya Jalan Cempaka. Betapa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Coba kasih tepuk tangan dulu dengan Tuhan kita. Sangat sederhana dan sepele banget. Dia datang lalu dia ngomong sama saya. Terus terang jujur saya udah capek sekali. Letih banget, kepingin segera pulang. Dia ngomong itu antara saya dengar, ngerti gak ngerti, saya nyambung gak nyambung gitu ya. Sinyal saya sudah antara muncul dan hilang gitu saudara. Tapi satu hal dalam diri saya tuh saya merasa orang ini kenapa ya ngomongnya tuh muter sana sini. Komplainnya banyak, semua seolah-olah dalam kehidupan ini jadi salah di matanya dia gitu. Nah ketika itu karena saya kebingungan, lalu tiba-tiba ada suara kecil aja di hati saya. Saya percaya itu Allah Roh Kudus. Dia ngomong gini, suara itu ngomong gini, kenapa kamu gak berdoa? Tanya aja sama Tuhan. Gitu. Oh ya, lalu saya ngomong dalam hati ya. Saya sambil dengarkan dia ngomong gitu. Saya ngomong, Tuhan tunjukkan kepada saya orang ini kenapa gitu. Pokoknya dia ngomong gak percaya Tuhan. Gak masuk akal. Pendeta yang khotbah tadi itu, saya lupa pendetanya hari itu yang khotbah siapa. Bohong semua, gak masuk akal. Oh gitu, pokoknya gitu saudara ya. Saya tanya, kenapa Tuhan? Langsung dengan instan, Tuhan itu ngomong di hati saya, orang ini punya masalah dengan mamanya, gitu, dengan orang tuanya. Permasalahan yang hebat. Jadi karena dia ngomong panjang lebar, untuk motong jalannya itu dengan cepat, saya ngomong gini, sebentar, sorry saya mau tanya. Benarkah Anda ini punya masalah hubungan dengan orang tua, khususnya dengan ibumu? Dia diem langsung, gak bisa ngomong. Nah saya karena dia diem gak ngomong, saya juga mikir, yang saya omongkan ini bener apa enggak kan gitu. Kalau salah kan saya nuduh dia semakin marah sama saya gitu kan. Dia diem, saya ngomong mungkin bisa jadi permasalahan utamamu itu berakar dari sana. Lalu tiba-tiba dia nangis saudara. Dia ngomong, kok tahu pastor, saya ini tengkar hebat dengan mama saya sudah mau dibunuh sama mama saya juga mau bunuh mama saya. Saya lari dari Sulawesi itu dengan alasan mau cari kuliah, tapi saya lari dari Sulawesi karena permasalahan orang. Nah, singkat cerita saya layani dia dengan cara yang cepat selesai. Nah coba kalau Roh Kudus gak bantu saya, wah kalau sinyal saya sudah hilang yang paling masih ini, oh iya oke, kita doa ya, gitu. Senjatanya hamba Tuhan tuh gitu saudara ya. Kalau sudah selesai muter, kita doa ya, doa bla bla bla, amin, sudah gak ketemu, bebas buyar gitu ya. Nah saudara percayakah Tuhan itu memperlengkapi setiap kita, amin. Nah itu sebabnya ayo saudara, jadi orang Kristen yang berbeda, jangan yang liturgis, jangan jadi orang Kristen yang rutinitas biasa, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu, gitu. Dia Allah yang perkasa ada di dalam hidupmu. Dia telah memperlengkapi engkau dengan banyak karunia. Kenali karuniamu, pakai. Di karunia yang Tuhan telah taruh dalam dirimu, disitulah engkau bekerja dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang mau supaya rohnya membangkitkan kita dan kita bergerak dengan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang teman-teman worship ministry bisa naik ke depan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu malam hari ini jangan lakukan ibadah kita seperti rutinitas biasa. Saudara akan rugi. Waktu saudara habis. Ya, saudara akan datang percuma. Jangan panasi kursi gereja ini hanya karena namanya saya orang Kristen. Pastor, Pak, Bu, saya harus ke gereja. Saya harus duduk ke kursi itu. Harus beribadah kepada Allah gitu. Tapi saudara cuma ngikuti liturgi. Pulang saudara juga gak merasa apa-apa. Gak dapat apa-apa. Jangan begitu saudara. Ayo bangkit. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul demi namaku, maka aku akan hadir. Siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Rohnya di tengah-tengah kita. Dan kalau rohnya di tengah-tengah kita, sesuatu yang dahsyat dan besar terjadi atas kita malam hari ini. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita menghampiri Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Jangan lihat kanan kiri saudara. Bawa hati kita. Bawa hidup kita.
Naikkan penyembahan kita. Akui Dia sebagai Tuhanmu, sebagai Allahmu, sebagai pribadi yang luar biasa. Sebab firman Tuhan ngomong begini, Yesus ngomong gini, hal kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa yang bekerja di dalam Roh Kudus. Amin. Yes, God. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ini kami Tuhan, ubah setiap hati kami, ubah hatiku. Celikkan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, supaya kami bisa melihat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Sore matana hata karamaya sikiri biri arana mata karamaraba. Sore re arana makarama karama karama. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Yes. Biar Kau mengalir Tuhan di tengah-tengah. Ubah setiap hati umat-Mu malam hari ini Tuhan, dan pulihkan, celikan Tuhan, jamah dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Mari sembah Dia, ku sembah Kudus, haleluya. Kepada Dia, menyembah dan menyembah Allah yang kudus, Allah yang besar, Tuhan yang layak. Segera-barabaya sore rara raba 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 raba. Ora mata karabaya syakara raba 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 raba. Angkat suaramu, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir ya Tuhan.
buka hati Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Dengan roh-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan pribadi-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu. Rema-rama-rama takarabaya serere ararama karabarabaraba. Orana-maramaya siakarabarabarabarabaraba. Mari sembah Dia, sembah Dia. Yes Lord. Engkau sukacitaku, kuasa hadirat-Mu ku rindu. Oh, mengalirlah kuasa-Mu. Aku berdoa, biar Engkau Allah Roh Kudus mengalir, menjamah setiap pribadi lepas pribadi malam hari ini. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Yes Lord. Mengalirlah. Haleluya. Haleluya. Mengalir. Memulihkan seluruh hidupku. Engkau sukacitaku, kuasa hadirat-Mu ku rindu. Mengalirlah kuasa-Mu. Engkau yang hari ini ada di tempat ini dan Kau berkata, setelah sekian lama aku tidak pernah merasakan lagi jamahan itu. Setelah sekian lama aku merasa rohku kering. Setelah sekian lama aku merasa berjalan seolah tidak menentu, seolah sendiri. Malam hari ini saudara, Dia ada di tempat ini. Itu sebabnya masuklah ke hadirat itu. Masuk dan masuk. Sembah Dia. Naikkan penyembahanmu dari hatimu. Dan aku berdoa, kuasa jamahannya menjamamu dimanapun kau berada malam hari ini. Allah Roh Kudus, aku berdoa, mengalirlah ya Tuhan, jamah umat-Mu dari ujung yang sini Tuhan, sampai terus ujung yang ke sini. Bergerak dengan kuasa-Mu. Dari yang duduk paling depan, sampai yang duduk paling belakang, sampai yang melayani semua daripada kita. Jamah dengan roh-Mu dalam nama Yesus. Syakarabarabara tahatakarama serere arabarabaraba. Rere aramakarama sorebetana mahatakarama syaparabaraba. Mengalirlah di tempat ini, jamahan-Mu memulihkan seluruh hidupku. Engkau sukacitaku, kuasa hadirat-Mu ku rindu. Engkau sukacitaku, Engkau sukacitaku, kuasa hadirat-Mu ku rindu. Katakan, Engkau sukacitaku, Engkau sukacitaku, kuasa hadirat-Mu ku rindu. Mari sembah Dia, naikkan suaramu, sebab Dia Allah yang layak disembah. Dia Tuhan yang bertahta di atas pujian. Naikkan penyembahanmu. Sembah, haleluya.
menyembah itu aktif. Menyembah itu aktif. Yamaramata karabaya sere bere bere araba raba 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 raba. Syakara raba 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 raba. Oramata karabaya syakara raba 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 raba. Sere rere araba raba 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 raba. Ore bere rere 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 araba raba 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 raba. Syana narana mata karaba karaba raba. Terus menyembah dan menyembah, menyembah dan menyembah, menyembah dan menyembah. Raba 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 ya seke bere raba raba karaba. Yes. Ya. Oramata karaba ya syakara raba 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 raba. Bere bere amata karaba ya syakara raba 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 raba. Haleluya. Yes Lord. Berdoa saudara, berdoa, menyembah. Buat rohmu bangkit, buat imanmu bangkit. Yes. Ramatana hatakaya shikera matakamara. Yes. Ramatana hatata. Kasih ruang saudara untuk dia bergerak. Kasih ruang untuk dia bekerja. Saya tahu dia sedang bekerja di beberapa orang di tempat ini. Dia sedang berbicara, dia sedang menjamah. Shakamatana hatakana maya seberia dada matana mataka. Yes. Syamana namata karana maya seberia. Yes. Ya Tuhan. Syakapatana hatakara maya syakatakara. Rematana hatakara maya sheke bide hatakara baya suri matana. Syakarabata hatakara maya sona matana hatakana mata hatakana mata. Shirararara matana karamaya sorara matana hatakara. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you. Kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. And all of my soul, I love you. I love the world. Semua Tuhan katakan I worship you. Worship. Jesus, I worship you. With all of my heart. With all of my heart. And all of my soul. I love you. I love the worship you. I worship you. I worship
Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh itu berjalan bersama dengan kami, menggandeng kami dan memperlengkapi setiap kami. Memberikan setiap karunia-karunia kepada kami Tuhan. Memberi kuasa atas setiap kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami mau berdiri sebagai orang yang percaya kepada Engkau sepenuhnya. Tidak lagi bimbang dalam hati kami. Tidak lagi bimbang dalam iman kami. Kami tahu Tuhan, bersama denganmu Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Allah. Kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Saya ingin mengajak saudara secara pribadi dengan bahasa saudara sendiri, naikkan ucapan syukur saudara di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau setia, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Silakan saudara berdoa dan berkata-kata dengan bahasa saudara sendiri. Yes. Naikkan ucapan syukur. Sebab di atas ucapan syukur ada kuasa. Di atas ucapan syukur ada kuasa. Ya. Yes Lord. Yes Lord. Mengalirlah kuasa-Mu. Setiap hati yang dibakar dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan baru lagi. Engkau tidak dipanggil untuk hidup di dalam kekalahanmu. Engkau tidak dipanggil untuk hidup dalam kegelapan. Engkau dipanggil untuk kemuliaan Tuhan. Oh, Holy Spirit, sanctify, urapi anak-anakmu, muliakan anak-anakmu. Kuduskan anak-anakmu. Engkau hadir saat ini. Engkau menghancurkan setiap pekerjaan kegelapan dalam hidup anak-anak. Oh, tinggikan dia. Semakin engkau tinggikan dia, semakin kekudusan Tuhan yang menjadi bagian kehidupan. Bawa keadaan, bawa kehidupan, bawa ketakutan, bawa tempat-tempat yang engkau paling gelap dalam hidup. Dan izinkan kekudusan Tuhan, izinkan kekudusan Tuhan memenuhi. Oh, dia lebih daripada ketakutan. Holy is the Lamb. You are holy, holy. Kemenangan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ada kemenangan di dalam nama Yesus. Kami tahu sore hari ini Pentakosta 2024
adalah perjanjian-Mu dengan perjanjian kami. Engkau tidak pernah berhenti dengan komitmen-Mu Tuhan. Bahwa kami diciptakan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap tubuh mereka. Setiap pikiran mereka. Setiap hati mereka. Adalah rumah yang Engkau siapkan untuk dipenuhi Roh Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus, aku ucapkan kepada setiap bagian yang paling gelap dalam kehidupanmu, dipenuhi oleh Roh Kudus saat ini. Aku ucapkan kepada setiap penjara yang memenjarakanmu di dalam dosa. Saat ini Roh Allah membanjiri tempat itu. Sehingga setiap roh yang di luar dari Roh Allah meninggalkan setiap bagian kehidupanmu. Sehingga engkau menjadi terang, engkau menjadi bebas, engkau penuh sukacita, kekalahan di dalam nama Yesus. Bukan bagian hidupmu. Kuasa dari Allah Maha Tinggi saat ini memenuhi setiap bagian kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu yang tidak bergerak tanpa kuasa Tuhan. Tapi kami bergerak dengan kuasa dari Allah Maha Tinggi. Oleh karena itu angkat tanganmu anak-anak Tuhan. Angkat tanganmu. Ketahuilah mulai hari ini. Di dalam keluargamu, di dalam pernikahanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu, di dalam sekolahmu, di dalam setiap bagian kehidupanmu, ada Allah yang bekerja dengan luar biasa. Dan engkau akan pulang, dan engkau tidak hanya akan mengalami Tuhan di tempat ini, justru engkau akan mengalami Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa pada saat engkau keluar dari tempat ini. Ketahuilah, engkau dipanggil menjadi umat pemenang. Angkat tanganmu, pulanglah dengan sukacita yang baru. Lihatlah kehidupan dengan kacamata kemenangan Tuhan itu. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Putra Yesus Kristus, dan sekali lagi di dalam nama Allah Roh Kudus yang percaya berkata, amin. Pulang dalam kemenangan. Khusus untuk semua wanita-wanita ilahi, hadirilah acara Fellowship MS Women pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, pukul 10 pagi di ruang multifunction 1. Dengan tema Kuasa Ucapan Syukur, pembicara Ibu Yesika Suryani. Hadir dan ajaklah rekan-rekan wanita Anda. Pernikahan merupakan perjalanan seumur hidup bersama pasangan. Suami dan istri perlu terus belajar, berubah, dan dibentuk bersama-sama. Bagi pasangan yang sudah menikah atau yang akan melangsungkan pernikahan, bergabunglah dalam Marriage Seminar I Still Do yang diadakan pada hari Sabtu 1 Juni 2024 di Main Hall Gemes, Surabaya. Seminar ini akan dilayani oleh Pastor Jeffrey dan Angela Rahmat dari JPCC. Segera daftarkan diri Anda melalui link yang tertera atau melalui WA atau call center GMS Surabaya. Segera kunjungi pop-up booth Discover di 3 kampus GMS Surabaya untuk mendapatkan koleksi aparel terbaru kolaborasi Discover dengan Metamorph. Segera kunjungi booth-nya dan temukan penawaran spesial yang kami rancang hanya untuk kampus Anda. Semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan gereja bisa diperoleh di MyGMS Apps atau mygms.com.